Oke, Ustaz. Berarti sudah lama juga ya teman-teman ya. Ternyata masjid, masjid kita ini dari awal sekitar tahun berapa ya Ustaz kalau boleh tahu? Tahun Ya sebetulnya 90 tahun 99 sudah mulai 99. dibangun masjid, Oke. sudah mulai ada. Hmm. Cuma kalau masih sih tahun 2000-an, tadi di review ya. Ya. Tahun 2000 sekian lah kalau saya mulai ke sini, ada mulai Ya. aktivitas ada di situ. Di atas tahun 2000. Cuma pindah ke sini tahun 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di Story Time episode ketiga. Tepuk tangan dulu buat semuanya dong. Ramai juga nih di studio ya. Lumayan ada berapa puluh orang tadi yang datang? Wah, ya, banyak ya. Studio aja nggak muat loh. Luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, kita kembali lagi di Story Time episode ketiga. Bagi yang belum nonton di episode 1 dan 2, bisa nonton di channel YouTube kita di @masjidalamin. Dan juga mungkin yang belum follow Instagram kita, nanti cantumin ya, editor, cantumin ya IG kita dan YouTube kita. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu orang yang sangat luar biasa, guru kita, orang tua kita, yang insya Allah akan menyampaikan sedikit kisah hidup ya, perjalanan hidup dari beliau. Kita sambut Mukarram Ustadz Haji Caburhan. Silakan Ustadz. Masya Allah, subhanallah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi yang belum tahu teman-teman semuanya, beliau adalah Ustadz Haji Caburhan. Di Al Amin itu sebagai penasehat di Masjid Al Amin, kemudian juga sebagai imam rawatib juga, dan juga alhamdulillah menjadi imam besar di Masjid Al Amin. Untuk itu mungkin kita langsung sharing-sharing aja Ustadz, karena banyak hal yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan awal mula Ustadz di Al Amin seperti apa, atau mungkin sudah berkecimpung lama di lingkungan Al Amin. Mungkin dari Ustadz silakan penyampaian sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Jadi kalau ditanya story atau sejarah bermula pagi atau saya datang ke Masjid Al Amin ini bermula dulu ketika DKM-nya Pak Haji Sofyan rahimahullah, DKM kedua setelah Pak Sulis kan beliau itu dulu kerja di PT Banteng Pratama, kerja di Banteng Pratama dan juga DKM Masjid Al Amin, dan posisi pabriknya itu kan ada di Citerap. Dan beliau sebelum pindah ke sini juga tinggal di daerah Citerap dan aktif di pengajian di Masjid Jami As-Sahih Citerap. Dari kenal dengan beliau itulah maka pertama kali saya diundang untuk ngisi dari Isra Miraj di Masjid Al Amin ketika waktu itu masih terbuat dari bambu. Terbuat dari masjid pertama atau musola pertama yang kemudian menjadi masjid seperti sekarang ini. Setelah beliau minta untuk ngisi tausiah Isra Miraj, kemudian berlanjut beliau minta untuk ngisi pengajian mingguan, yaitu Ahad malam Senin. Waktu itu ya tahun 99, mana transportasi dari sana ke sini masih sangat sulit. Sangat sudah Susah, masih sulit ya. Susah. Ya, alhamdulillah di bawah itu dulu pergi berdua sama Ustadz sore habis asar.
karena Pak Yusuf pun ngajar di rumahnya untuk ngajar ibu-ibu di rumah Sufyan. Nah, waktu itu masih di posisi masjidnya rumahnya sebenarnya di RW 15, tapi beliau lebih aktif di Masjid Al-Amin. Berjalan beberapa lama, yaitu kalau pulang dianterin, kadang beliau, kadang warga yang lain, kadang dulu ada Pak Mai Muiz ya, Naimis. juga suka nganter. Intinya waktu itu ada Pak Gun juga, selain beliau ada juga beberapa warga yang suka nganter kalau kita pulang selepas pengajian. Terus seiring waktu, karena kalau untuk antar jemput itu ya luar biasa kan, artinya apalagi ngantar kalau malam kan, akhirnya dengan kemurahan hati beliau belikan saya motor. Oh, gila. Sebagai untuk legenda, itulah pertama kali saya beli motor. Motor legenda, ya, itu satu nilai plus yang luar biasa. Berjalan beberapa lama, setelah balik naik motor pakai motor legenda, kemudian apa namanya, Allah Ta'ala telah membukakan hati beliau untuk beli tanah di belakang sana, yang rumah sekarang atau yang sekarang telah berdiri Pondok Pesantren Tahfiz Darul Hufaz Putri, seluas 600 meter. Itu juga luar biasa. Artinya dalam kondisi beliau juga waktu itu masih rumah juga belum lunas, masih nyicil, saya soskes ya. Kemudian beliau beli tanah untuk kehidupan jangka panjang beliau, artinya untuk kehidupan akhirat beliau. Beliau wakafkan untuk pesantren sebenarnya. Cuma seiring waktu ya memang tidak bisa langsung dibangun karena satu lain hal. Dan dialamin, alhamdulillah jadi bertambah. Artinya ketika kemudian saya ditawarin untuk pindah ke sini, saya sebenarnya istiqoroh dan usaha begitu panjang, karena waktu itu kondisi atau lokasi tanah kan di kebun bambu. Waktu itu Blok AZ belum ada. Blok AZ belum ada. Blok AZ ini gedung R sampai ke AZ Pak Warna itu. Ini teman-teman yang belum tahu dulu Blok AZ ya. Jadi di Masjid Al-Amin itu terletaknya di Jalan Merak 4 ya. Jadi di ujung Merak 4 itu ada namanya jalan Jalan Garuda atau Jalan Merpati gitu. Nah, di sana tuh ada Blok AZ. Nah, Blok AZ itu dulu masih Ponorogo ya Tata? Iya, masih kebun bambu. Masih kebun bambu. Blok AZ ini dari mulai rumahnya Pak Yudi sampai ke Pak Haji Marna, Pak Anton, itu Blok AZ, Pak Asep itu Blok AZ tuh. Nah, iya. Masuk juga Pak siapa? Pak RW sekarang, RW sekarang gitu Pak RW. Jelas AZ satunya di sini nih, Pak Yudi sini. Di sini pun juga belum ada rumah waktu itu. Ada di tengah-tengah kebun bambu yang sangat lebat, sehingga untuk tinggal di sana itu kan kita mikir listriknya bagaimana, kemudian juga tetangga bagaimana, artinya kan jauh kan, sendiri di tengah-tengah kebun bambu gitu. Setelah dipertimbangkan musyawarah dan juga istiqoroh, alhamdulillah ya dengan serba keterbatasan, ya itulah, dibangunlah sebuah gubuk bahagia. Karena membangun rumah itu dulu hanya legenda yang tadi saya cerita itu dijual kan, kemudian pakai modal untuk membangun rumah tempat tinggal di sana. Kemudian berjalannya waktu itu kan masjid masih dari masjid lama itu, masjid bambu itu kan, di tahun 2004 di masa beralih masa DKM Pak Yusuf kemudian ke Pak Sugeng Purwoto, mulailah dibangun masjid ke sini, tapi mulai status tanah jelas,
Kalau dibangun yang permanen, tapi masih satu lantai. Perjuangan yang luar biasa nih, warga berjibaku membangun masjid. Dan saya sangat memotivasi karena waktu itu pada awal-awal pasca namanya itu krisis moneter kan. Ya, 98 Ustaz. Jadi orang lagi berpikir ya waktu itu bukan masa transisi lah, masa transisi ke pemilihan jatuhnya Pak Presiden Muhammad SAW, kemudian ke Habibie, kemudian ke Gus Dur, kemudian ke Mega, itu masa-masa transisi. Tapi ya dengan dimotivasi, didorong bahwasanya orang kampung saja yang tidak punya gaji bisa bangun masjid. Hanya warga sekitar pun ya sepakat gotong royong bangun masjid. Alhamdulillah adik-adik. Kemudian untuk fisiknya, kalau untuk programnya ya alhamdulillah bertambah, artinya di samping malam Senin juga ada pengajian Ahad pagi, Sabtu pagi juga. Samping pengajian juga, ya walaupun pasang surut, Ya. di Masjid Al-Amin juga sudah ada pengajian yang dulu muasal buat anak-anak, Pak Haji Muhammad Hidayat, ada dulu Davis, ada juga Pak Ading. Masuk juga di manajemen dengan baik, kemudian sempat juga ibunya Fahri, Betul. isinya Pak Agus kan. Ya. Itu diantara orang-orang yang pernah mengajar di TPQ atau TPA Masjid Al-Amin. Sebetulnya pada masa-masa walaupun dengan serba keterbatasan dana dari DKM, artinya tim waktu itu imam ataupun pengajar itu ya tidak dapat selera sebagaimana sekarang. Karena memang kondisi yang sedang membangun kan, transisi. Tapi apapun demikian juga, tapi ia bisa melahirkan ya anak-anak yang soleh, saya intinya. Generasi Fahri kan, generasi siapa abangnya Faisal juga ya, putra putrinya Pak Haji Kurdi, dan juga putra putrinya Pak Haji Tarwan, dan banyak beberapa anak-anak lain yang mungkin tidak bisa sebutkan secara besar, tapi intinya adalah mereka secara umum termasuk anak yang soleh dan solehah, samping punya bacaan dan hafalan yang cukup lumayan di masa itu. Seperti itu. Oke, Ustaz. Berarti sudah lama juga ya teman-teman ya. Ternyata masjid kita ini dari awal sekitar tahun berapa ya, Ustaz, kalau boleh tahu? Tahun Ya sebetulnya tahun 99 sudah mulai 99. dibangun masjid. Sudah mulai ada. Cuma kalau bahasnya tahun 2000-an tadi di review ya. Tahun 2000 sekian lah kalau saya mulai ke sini, mulai aktivitas ada di situ. Di atas tahun 2000. Cuma pindah ke sini tahun 2004 pindah ke, maksudnya tinggal di belakang itu dekat Blok AZ 17 tahun 2004. Jadi kalau tinggalnya di sini berarti sudah 20 tahun kalau sekarang 2024 kan. Sebelumnya pernah ngajar juga tapi baru bolak-balik. Ya sebetulnya tahun 99 sudah mulai dibangun masjid. Sudah mulai ada. Cuma kalau bahasnya tahun 2000-an tadi di review ya. Tahun 2000 sekian lah kalau saya mulai ke sini, mulai aktivitas ada di situ. Di atas tahun 2000. Cuma pindah ke sini tahun 2004 pindah ke, maksudnya tinggal di belakang itu dekat Blok AZ 17 tahun 2004. Jadi kalau tinggalnya di sini berarti sudah 20 tahun kalau sekarang 2024 kan. Sebelumnya pernah ngajar juga tapi baru bolak-balik. Oke, berarti teman-teman ya kita ambil pelajaran juga dari Ustadz Cepurhan ya, bahwa dakwah itu memang butuh perjuangan. Lagi beliau dari tahun 2004 ya Tat, udah mengajar di Al-Amin dan sudah berpengalaman lah misalnya di unit Al-Amin kita ini. Dan juga boleh minta ini Ustadz, mungkin apa ya kalau boleh dibilang untuk masjid kita ini, masjid yang kita cintai ini, mungkin kalau dulu kan banyak kegiatannya Ustadz, kayak TPQ yang mungkin untuk di sekarang ini masih terprogram sama pengurus DKM, namun masih ada beberapa kendala yang belum bisa dilaksanakan. Mungkin ada pesan-pesan buat DKM kita ini, buat generasi selanjutnya, kita semuanya nih,
saya juga, mungkin teman-teman juga yang ada di rumah bisa ambil pelajaran juga dari Ustadz. Mungkin saya sedikit cerita, ya artinya gini, waktu itu kan di masjid sudah ada pengajian dengan guru Pak Haji, ada beberapa kawan yang lain atau jamaah yang lain. Kemudian kalau untuk ngajar anak-anak, Pak Ustadz waktu itu merintis dari nol itu kan di Puri Nirwana 3. Dari mulai tidak ada masjid, mulai di rumah, pengajian anak-anak, ibu-ibu juga bapak hanya bukan masjid sampai sekarang mungkin bisa dilihat. Semenjak tahun 2004-2005 itu sampai sekarang ya TK-nya atau PAUD, kemudian juga TPA-nya juga luar biasa, termasuk juga pengajian-pengajian bapak-bapak dan juga ibu-ibu di sana. So, memang di sana itu tanahnya luas, ada 4.900 meter. Tanahnya luas sehingga bisa dibangun bangunan masjid juga bangunan untuk TK dan TPA. Memang kalau untuk kendala di alamin ini untuk fisik bangunan ada yang untuk khusus untuk madrasah ataupun TPA dan sebagainya itu emang tanahnya udah nggak ada lagi kecuali kita ada buat di masjid. Adapun keinginan untuk meningkatkan pembelajaran anak-anak TPA atau TPG misalnya, maka sebetulnya kalau sekarang itu Kalibajalan sudah jalan tol. Dengan kata lain masjid sudah 2 tingkat, di bawah lebih daripada 2 miliar kalau tidak salah. Kemudian keduanya DKM pun yang sekarang sangat mensupport setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Amin. Demikian juga warga. Sebagai contoh imam misalnya dulu gajinya pas-pasan. Nah, kalau sekarang kan ya lumayan lah. Lumayan. Kalau satu orang mendekat lebih dari 2 M cuma kan dibagi 4. Kemudian ya untuk yang ngajar pun juga ada. Walaupun tidak besar tapi ya standar TPA atau yang ada di Indonesia lah standar begitu. Seperti itu. Tinggal memang yang namanya pendidikan itu harus 3 arah. Ada 3 komponen itu ikut berjibaku. Pertama memang ada guru yang mau berjuang meluangkan waktu mengajar, satu dengan sertifikasi tentunya. Yang keduanya ada anak-anak yang mau belajar, terus yang ketiganya ada yang mensupport, terutama orang tua yang anak-anaknya belajar di TPQ kita ataupun di masjid kita. Karena dengan 3 komponen ini minimal, maka pembelajaran dimanapun ya akan sukses. Kemudian karena memang yang namanya guru juga punya keterbatasan, DKM pun juga punya keterbatasan. Jadi kalau guru DKM yang sebagai wadah yang ngurus masjid, kemudian juga orang tua, wali murid juga mendukung berbagai macam kegiatan yang diadakan di masjid ataupun kegiatan anak-anaknya, maka ini akan mempercepat untuk berkembangnya sistem pembelajaran tersebut. Jadi kalau dari cerita kita contoh yang dekat dengan kita di apakah itu di Al-Ikhlas ataupun juga di Al-Arroyan, bisa juga ada Masjid Ar-Rahman sama Al-Fatah, itu tak terlepas daripada 3 hal itu. Nah kebetulan saya sendiri kan alhamdulillah juga sering datang ke Al-Ikhlas, ke Ar-Royan, Ar-Rahman juga bisa Al-Fatah. Cuma pendidikan di sana itu nggak terlepas pada 3 komponen itu. Jadi kalau misalkan ada satu yang tidak atau misalkan orang tua tidak mendukung, tidak mensupport, maka tetap pincang. Tetap pincang dalam artian ya ada hal-hal tertentu kita ketika dibutuhkan kerjasamanya atau tidak dukung ya repot gitu. Kalau dulu Pak Haji Dayat tuh sering bilang yang paling menyakitkan hati adalah menyedihkan kalau bahasa beliau, ketika anak-anak sedang ngaji cuma ya 1 jam juga dibagi-bagi sekian puluh orang, tiba-tiba ibu atau ayah datang dipanggil, Pak Haji pamit izin mau les dulu begitu. Jadi udah ngajinya cuma seminggu cuma 4 atau 5 kali, ketika sedang ngaji pun masih dipanggil untuk les. Kenapa dia tidak ambil hari-hari yang lain untuk les anak itu atau jam yang lain? Yang keduanya
ketika liburan sekolah nih kan sekarang nih, Ya. liburan sekolah juga nggak pada ngaji, bukannya sebagai meningkatkan. Ketiganya, ketika persiapan ujian atau semesteran juga nggak pada ngaji. Kenapa ngaji? Oh, persiapan apa namanya, Iya. ujian. Oh, kenapa ngaji? Oh, persiapan semesteran. Seperti itu. Jadi ini artinya membuat orang-orang yang ikhlas mengajar itu jadi dia sudah meluangkan waktu untuk ngajar dengan sungguh-sungguh, sehingga ada sedikit kekecewaan atau kesedihan. Ya itulah, karena waktu 1 jam untuk belajar cuman sehari dalam sejam untuk belajar supaya dia mempelajari ilmu agama, Quran dan sebagainya, itu jadi ya tidak maksimal lah. Betul. Karena ya itu salah satunya adalah tidak ada support dan dorongan daripada orang tua. Tuh, luar biasa nih teman-teman, dari Ustadz menyampaikan pesan buat kita. Tadi ada 3 poin ya yang kita bisa ambil. Yang paling penting adalah yang tadi sampaikan Ustadz adalah support dari orang tua anak-anak semuanya ya, adik-adik semuanya. Jadi ngaji itu sebenarnya nggak ada batasan waktunya, kapan aja bisa. Kalian aja untuk menyiapkan untuk ujian yang hanya 1 minggu itu persiapannya bisa berbulan-bulan. Ya kan, untuk ngaji aja yang waktunya lebih singkat daripada belajar itu waktunya agak susah. Dan juga untuk peran orang tua, bisa ambil pelajaran dari Ustadz sampaikan, dukunglah program-program yang akan ada di Masjid Al-Amin, kemudian menyegerakan anak-anaknya untuk bisa aktif di TPQ yang insya Allah akan kita mulai ya bentar lagi. Jadi untuk itu banyak informasi yang nanti akan disampaikan juga. Oke, mungkin selanjutnya nih, mungkin teman-teman juga belum pernah tahu ya kayaknya. Jadi kita di Alamin itu, misal Alamin ada Ikrimah. Apa sih Ikrimah itu? Ikatan Remaja Masjid. Ya, Ikatan Remaja Masjid. Alhamdulillahnya saya sebagai ketuanya. Dan juga teman-teman di belakang kamera ini banyak teman-teman di Ikrimah juga ya. Ada Ustadz Zakaria juga, ada kameramen, ada Mas Raul, nah ada Ubay juga, ada yang lain juga ya. Jadi Ikrima ini baru dibentuk juga ya sama DKM Masjid Alamin. Jadi ada banyak program-program juga yang akan kita kerjakan juga, yang akan kita lakukan juga untuk Masjid Alamin juga. Dan juga kita buka kesempatan nih buat teman-teman remaja, adik-adik semuanya yang mau ikut gabung di Ikrima Al-Amin, nah bisa langsung hubungi DM Instagram kita ya. Oke, jadi gini Tat, kan Ikrima ini baru dibentuk nih ya Tat ya. Ikrima ini baru dibentuk dan juga belum ada program-program atau mungkin kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan nih Tat. Nah, mungkin berbagi pesan lah dari Ustadz kepada saya dan juga teman-teman di Ikrima yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang bisa mengajak adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, teman-teman semuanya yang bisa ikut Ikrima itu. Jadi dengan adanya kegiatan Ikrima ini atau dibentuk Ikrima adalah, maka ini harapan dari orang tua atau sesepuh di RW 13 ini, bagaimana berharap kata kayak kota Arab subhanallah di jalur pemuda hari ini adalah yaitu akan menjadi pejuang-pejuang penerus pada masa yang akan datang. Yang keduanya, kalau kita melihat sejarah Islam itu maju karena ada empat tokoh. Pertama orang tua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Nabi SAW. Ada 2 anak muda, Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali karena wajah. Duanya mantu Nabi SAW. Artinya 2 anak muda dan 2 orang tua. Dengan adanya orang tua yang memberi peluang, mensupport, mendorong dibentuk Ikrima ini, maka ini bagi Ikrima ada lembaga yang formal atau yang resmi dibentuk DKM. Nah, ada SK-nya. Bagaimana kalau dia berjuang, tapi kalau kali ini kan sekarang masa jadi mahasiswa, artinya rata-rata kalau masuk kan kalau keperluan ini ya masih didukung atau masih disupport sama orang tua.
dia masih belum berpikir bagaimana mencari uang buat istri atau anak. Tapi ya karena masih disuruh sama orang tua. Iya. Maka kalau kalian menyempatkan 1 jam saja, lebih kalau sampai 2 jam 3 jam untuk masjid, untuk mengajar misalnya kan, itu luar biasa. Yang jelas kita punya pengalaman ketika dulu di manajemen dengan baik, zaman ibunya kan, untuk apa namanya, Ibu Eva, Bu Agus, kemudian juga Pak Anding dan sebagainya. Walaupun dengan serba keterbatasan itu waktu itu sempat ramai itu yang ngaji itu. Ada sekarang juga sama kalau seandainya di manajemen dengan baik, dibentuk tim, dibentuk aja dulu, misalkan kepala TK, kepala TPA siapa, nanti wakil siapa, TU siapa, dan seterusnya, dan pengajar siapa. Nanti insya Allah kalau awalnya mungkin disupport, katakanlah akan disupport atau dibantu oleh masjid atau oleh DKM. Ini kalau sudah berjalan kayak di Puri dan semua itu, malah nanti mereka yang akan bisa infak ke masjid. Kalau santrinya sudah banyak, kemudian mereka juga ngasih infak bulanan misalnya kan, maka itu akan menyebabkan nanti adanya dari situ ada plusnya kemudian diberikan atau diinfakkan kepada masjid. Itu sudah terjadi di banyak tempat. Nah, intinya adalah seperti di manajemen dengan baik, dibuat perencanaan, dibuat sistem, kemudian dibuat kurikulum, kemudian nanti guru-gurunya juga disertifikasikan. Kalau memang dia belum punya sertifikat ya diikutkan begitu. Diseragamkan pengajarannya, nanti insya Allah keinginan warga bagaimana misalnya gaya masjid yang lain dari sisi pendidikan anak-anaknya itu bukan hal yang mustahil, karena kita punya aset yang luar biasa. Artinya ada 300 kakak lebih muslim di sini. Satu, yang kedua juga yang keduanya apa? Yang keduanya disebut oleh DKM, plus juga ya Pak RW pun selama juga senantiasa mensupport kan begitu. Karena di bawah lembaga yang resmi. Untuk itu, dan orang tua cuman kadang-kadang begini, ya orang tua itu biasanya atau orang tua atau bahkan akan memberikan support kapan ketika sudah berjalan program, sudah melihat output ya, sudah melihat hasilnya. Itu memang realita. Kayak sebuah sekolah, banyak orang yang ingin anaknya di situ walaupun mahal karena setelah melihat hasilnya bagus. Pengajian juga sama sebetulnya. Kalau sudah dikenal, diketahui ternyata bagus pengajarnya, pembelajaran dan sebagainya, maka ya insya Allah nanti dari mulut ke mulut, apalagi kalau didukung dengan iklan di YouTube, di IG, di status, maka bukan hanya warga RW 13 yang akan datang ke sini, tapi bahkan juga warga-warga yang lain pun mungkin juga akan datang. Saya dengar dulu dari kelas sama ada istilah waiting list. Wah. Bahkan warga sekitar yang kena waiting list. Banyak berarti ya datang. Karena yang warga dulu, yang lain mungkin duluan mendaftar, warga sekitarnya, warga RW saya belakangan daftar, sehingga apa? Sehingga kena waiting list, artinya daftar tunggu untuk pembelajarannya begitu. Karena saking melundaknya orangnya. Itu kan sebenarnya bermula daripada karena sistem pengajaran yang sudah dikelola dengan baik. Nah, ya artinya kalau memang itu dilakukan, insya Allah apa yang kita harapkan akan terwujud. Intinya adalah mencetak generasi Qurani, Rabbani generasi muda yang Rabbani, yang Qurani, yang bisa membumikan Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah atau terwujudlah anak yang soleh dan soleha dari warga RW 02 pada khususnya. Amin, amin ya Allah. Jadi luar biasa nih pesan-pesan buat kita khususnya nih ya, Ikrimah. Pesan-pesannya bahwa kita harus mempersiapkan manajemennya, karena tadi Ustadz bilang juga banyak contoh ya di masjid-masjid lain, mungkin nanti bisa kita belajar dengan mereka, kita juga bisa sharing-sharing dengan mereka. Juga banyak hal yang tadi Ustadz sampaikan, dari mulai perjalanan kisah beliau yang akhirnya bisa menjadi imam di Masjid Al-Amin, karena perjalanan yang sangat luar biasa dari tahun 90-an ya, mungkin kita belum lahir nih ya, teman-teman belum pada lahir mungkin ya,
Jadi tahun 90-an, 98 mungkinnya Masjid Al-Amin ini berdiri. Kemudian juga Ustadz tahun 2004 di sini dan sampai sekarang alhamdulillah masih jadi imam masjid di Al-Amin. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, untuk itu terakhir juga buat teman-teman sekali lagi bagi yang ingin bergabung dengan Ikrimah ya bisa langsung DM juga di @ikrimah. Nanti kita cantumin sini ya. Editor tolong ya. Biar banyak juga nih Ikrimah, biar banyak anggotanya dan juga kita bisa tadi yang udah sampaikan menjadi pemuda yang islami dan Qurani yang berakhlak mulia. Untuk itu ya silakan nih minum. Oh, insyaallah Ustaz. udah di ujung podcast baru ditawarin minum. Bismillah. Minum dulu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah kita sudah banyak bercerita tentang Ustaz Burhan dari kisah awal beliau sampai dengan sekarang dan juga banyak pesan-pesan yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga jangan lupa untuk di komen, like dan subscribe YouTube kita dan juga follow di Instagram Al-Amin dan juga ada apa lagi sih kita YouTube dan Instagram saja ya. Oke, nanti cantumin di sini sama editor jangan lupa. Oke, saya ucapkan jazakallahu khair Ustaz Burhan atas waktunya dan juga pesan-pesannya buat kita semuanya. Itu kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.